Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Dr. Fahri dari channel YouTube One Way UKM PPD. Oke, di video kali ini saya akan kembali sharing mengenai informasi seputar kesehatan dengan topik tanda ketidaksuburan pada wanita atau tanda infertilitas pada wanita. Oke, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, ayo dukung channel ini agar dapat berkembang. Caranya mudah dengan cara klik subscribe dan like, serta berikan komentar kalian pada kolom komentar. Atau jika teman-teman ingin berdiskusi dengan saya atau ingin konsultasi dengan saya, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab pertanyaan teman-teman semua. Dan jangan lupa juga untuk share video ini kepada teman-teman yang lain, atau share di akun-akun media sosial teman-teman semua, agar juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang belum ketemu sama channel ini. Jika sudah, mari kita simak penjelasan tentang tanda-tanda ketidaksuburan atau tanda-tanda infertilitas pada wanita. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tanda-tanda ketidaksuburan pada wanita. Nah, bagaimana sih seseorang dikatakan tidak subur? Seseorang dikatakan tidak subur jika sudah melakukan hubungan suami istri atau hubungan seksual 3-4 kali dalam seminggu tanpa menggunakan alat kontrasepsi selama 1 tahun dan juga belum mendapatkan kehamilan atau belum mendapatkan keturunan. Namun ada beberapa tanda yang dapat kita lihat untuk mengetahui lebih dini apakah kita mengalami masalah pada kesuburan kita atau tidak. Nah, perlu digarisbawahi bahwa ini adalah tanda, belum tentu pasti. Jadi jika mengalami hal ini, teman-teman perlu mengkonfirmasi lagi ke dokter kandungan untuk memastikan bahwa ini benar-benar sebuah kondisi infertil atau sebuah kondisi ketidaksuburan atau tidak. Jadi jangan dengan mendengar penjelasan dari saya langsung menjudge diri bahwa saya tidak subur, saya tidak subur, saya tidak subur. Nah, mari kita simak apa saja tanda-tanda tersebut. Nah, yang pertama, kita flashback dulu pada usia remaja. Nah, baik laki-laki maupun perempuan pada usia remaja di usia 12-16 tahun akan terjadi beberapa perubahan pada tubuh. Nah, perubahan ini dikenal dengan pertumbuhan organ seks sekunder. Nah, pada wanita, pertumbuhan organ seks sekunder adalah tumbuhnya payudara, munculnya bulu kemaluan, munculnya bulu pada ketiak, dan akibat peningkatan hormonal bisa muncul jerawat pada wajah. Jika teman-teman tidak mengalami hal ini saat usia remaja, teman-teman perlu memeriksakan diri apakah teman-teman mengalami ketidaksuburan atau tidak. Karena jika tidak mengalami perubahan organ seks sekunder pada saat remaja, sangat besar kemungkinan terjadi ketidaksuburan pada seseorang. Nah, kemudian tanda yang kedua adalah menstruasi yang tidak teratur. Ayo, siapa di sini yang menstruasinya tidak teratur? Nah, ada beberapa orang yang bertanya ke saya, "Dok, apakah saya mengalami masalah atau tidak? Saya haidnya setiap 3 bulan sekali." Dan ada yang bertanya bahwa saya belum haid juga dalam 1 tahun ini. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa menstruasi adalah proses luruhnya dinding rahim akibat tidak terbuahinya sel telur oleh sel sperma. Nah, setiap bulannya sel telur akan dibuat dan dimatangkan sehingga siap untuk dibuahi oleh sel sperma. Nah, saat menunggu proses tersebut, rahim akan menebal untuk mempersiapkan diri. Nah, ketika tidak terjadi pembuahan tersebut, rahim yang sudah menebal ini akan luruh bersama dengan sel telur. Nah, coba kita pikir, ketika seseorang tidak mengalami proses ini setiap bulannya, artinya ada masalah pada proses pematangan sel telurnya. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, bisa dipengaruhi oleh kondisi hormonal seseorang. Nah, biasanya beberapa wanita akan mengalami masalah pada kelenjar pituitari atau hipotalamus di bagian otak yang mengatur regulasi hormonal di dalam tubuh. Pada orang yang mengalami ini biasanya ditemukan kadar hormon yang rendah sehingga tidak terjadi siklus menstruasi yang harusnya terjadi setiap bulannya. Nah, kemudian penyebab yang lain adalah yang paling sering PCOS. Nah, PCOS ini adalah sebuah kondisi atau kumpulan beberapa gejala yang dikenal dengan polycystic ovarian syndrome. Nah, gejalanya ini yang pertama bisa tumbuh jerawat yang berlebihan, kemudian bisa muncul bulu pada tempat yang tidak semestinya tumbuh pada wanita. Misalnya muncul kumis, janggut, bulu dada, bulu kaki. Nah, kemudian bisa juga disertai dengan peningkatan berat badan yang drastis.
Biasanya seorang bilang, dok, saya sudah olahraga, saya sudah diet seimbang, sudah diet teratur, tapi kok berat badan saya tetap naik. Nah, hati-hati jika teman-teman mengalami kondisi ini, bisa saja adalah sebuah kondisi PCOS. Namun harus diikuti dengan beberapa gejala tadi, seperti berjerawat, munculnya bulu pada tempat yang tidak semestinya ada pada wanita. Kemudian PCOS juga dapat ditemukan adanya kista di ovarium. Biasanya ini ditemukan pada saat pemeriksaan USG kandungan oleh dokter kandungan. Kista di ovarium ini tidak hanya satu, kistanya berjumlah 12-14 buah. Dan juga ditemukan ukuran sel telurnya yang kecil. Nah, sehingga ini yang memicu tidak terjadinya proses ovulasi tadi yang mengganggu siklus menstruasi. Nah, kemudian tanda yang ketiga adalah menstruasi yang banyak disertai dengan nyeri menstruasi yang tidak tertahankan. Nah, jadi jika teman-teman mengalami kondisi ini, teman-teman juga perlu waspada karena menstruasi yang banyak disertai dengan nyeri yang tidak tertahankan dapat disebabkan oleh endometriosis yang juga penyebab infertilitas nomor 1 pada wanita. Nah, perlu teman-teman ketahui, endometriosis ini adalah sebuah kondisi tumbuhnya lapisan dinding rahim yang tidak pada tempatnya. Nah, bisa tumbuh pada otot rahim, bagian lapisan luar rahim, ke saluran tuba falopi, bahkan di indung telur. Nah, jika tumbuh pada tuba falopi akan memicu terjadinya perlengketan atau perlekatan tuba, sehingga akan mengganggu proses keluarnya sel telur yang sudah dibuahi oleh sel sperma. Namun teman-teman harus menyampaikan persepsi dulu dengan nyeri yang haid yang dimaksud. Nah, jadi nyeri haid ini memang umum terjadi pada wanita, biasanya terjadi pada hari pertama dan kedua menstruasi. Namun nyeri haid di sini teman-teman masih bisa melakukan aktivitas, nyerinya ringan, teman-teman masih dapat berolahraga, teman-teman masih bisa melakukan pekerjaan rumah, bahkan masih bisa melakukan aktivitas di tempat kerja dan lain-lain. Nah, berbeda dengan nyeri pada saat orang yang mengalami endometriosis, nyerinya sangat luar biasa. Nyerinya hebat, tidak tertahankan, bahkan memerlukan obat penghilang rasa sakit untuk dapat menahan rasa nyerinya. Nah, kemudian orang yang mengalami endometriosis juga akan mengalami perdarahan menstruasi yang banyak. Nah, normalnya seseorang akan mengeluarkan darah saat menstruasi 80 cc per hari. Biasanya seseorang akan mengganti pembalut 2-3 kali sehari. Namun pada orang yang mengalami endometriosis akan mengganti pembalut kurang lebih 5-6 kali dalam sehari. Nah, jadi jika teman-teman memiliki beberapa gejala yang sudah saya sebutkan tadi, yang pertama tidak tumbuhnya organ seks sekunder saat usia remaja, kemudian mengalami gangguan menstruasi, kemudian menstruasi yang banyak dan nyeri menstruasi yang hebat, teman-teman perlu melakukan pemeriksaan diri ke dokter untuk memastikan bahwa apakah benar-benar tidak mengalami atau mengalami gangguan fertilitas. Jadi teman-teman jangan langsung menjudge diri dulu dengan mengalami 3 hal tadi langsung mengatakan bahwa saya tidak subur. Nah, jadi teman-teman harus mengkonfirmasi lagi. Ingat, perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Ini adalah sebuah tanda awal yang bisa memberitahu kita bahwa ada masalah pada diri kita. Jadi jangan takut untuk melakukan pemeriksaan diri ke dokter agar dapat dideteksi lebih dini dan dapat dilakukan pengobatan lebih cepat. Nah, itulah tadi tanda-tanda ketidaksuburan pada wanita. Semoga dapat menjadi informasi buat teman-teman semua. Sekali lagi saya mohon dukung channel ini agar dapat berkembang. Caranya cukup mudah dengan cara klik subscribe, like, serta berikan komentar kalian tentang video ini. Dan juga share video ini jika kalian merasa video ini dapat bermanfaat buat orang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.